Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Mizona, nomor BP 18101155310046 dari kelas M4 dengan mata kuliah Metodologi Penelitian. Baik, di sini saya akan memperjelas tentang perkuliahan metodologi penelitian pada pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Nah, apa itu metodologi penelitian? Kenapa kita harus mempelajari mata kuliah itu? Karena itu adalah syarat utama agar kita dapat mengambil mata kuliah skripsi nantinya di akhir semester. Dan sebelum kita dihadapkan dengan skripsi nanti, kita akan dihadapkan dengan proposal atau SRS nantinya. Nah, itu juga akan termasuk di dalamnya metodologi penelitian. Dan apa itu metodologi penelitian? Metodologi penelitian adalah suatu proses atau cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya akan membantu kita dalam keperluan penelitian. Nah, kalian bisa lihat nantinya tentang metodologi penelitian ini dalam sebuah buku. Ada salah satu buku yang saya sarankan, yaitu sumber bukunya kalian bisa baca, itu Augusti Ferdinand 2014, Metodologi Penelitian Manajemen BP Undip. Nah, pada pertemuan pertama kita mempelajari tentang filsafat ilmu, pengetahuan metode ilmiah dalam penelitian dan proses penelitian. Nah, apa itu filsafat? Filsafat adalah pengetahuan atau kebenaran, sedangkan ilmu pengetahuan adalah sekumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan runtun melalui metode ilmiah. Nah, adapun fungsi ilmu pengetahuan itu sendiri yaitu tentang mengungkapkan suatu kebenaran, meningkatkan pemahaman, menjelaskan, memperkirakan, mengendalikan, menerapkan suatu kondisi, dan menghasilkan sesuatu yang berguna untuk manusia dan masa depan. Kemudian ada itu melalui jalan pikiran. Apa itu jalan pikiran? Pengetahuan manusia diperoleh dengan menggunakan jalan pikiran melalui induksi dan deduksi. Nah, induksi itu sendiri adalah proses penarikan kesimpulan yang dimulai dari pertanyaan-pertanyaan khusus menjadi pertanyaan umum. Contohnya, tumbuhan akan mati itu khusus. Kesimpulannya, semua makhluk hidup akan mati menjadi umum. Sedangkan deduksi, nah kemudian deduksi itu sendiri, pembuatan kesimpulan dari pertanyaan umum kepada khusus. Contohnya, semua manusia akan mati. Aris adalah manusia. Kesimpulannya, Aris akan mati. Kemudian ada manfaat dari kita mempelajari metodologi penelitian ini. Apa itu manfaatnya? Yang pertama, terlatih dengan baik dalam mengumpulkan informasi. Kedua, akan memahami dan mampu membuat rancangan penelitian. Ketiga, mampu mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang akurat dan konkret. Keempat, kualitas penelitian yang dihasilkan melalui atau memenuhi standar minimal yang berlaku universal, atau artinya itu negara yang sudah menerima atau menjadi produsen pengetahuan. Nah, itu sudah termasuk dalam pertemuan pertama. Kemudian kita sudah masuk pertemuan kedua. Nah, pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang etika penelitian dan gaya selingkuh. Nah, pengertian etika itu sendiri itu adalah moralitas, sedangkan etika penelitian adalah aturan yang dipegang oleh peneliti dalam melakukan riset. Terus kenapa sih kita perlu belajar tentang etika penelitian? Nah, itu ada 11 mengapa kita perlu belajar tentang etika penelitian. Tapi saya ringkas menjadi 5 yang pentingnya, yaitu semua sebenarnya penting, cuman kita mempersingkat dan memperjelas. Nah, nanti ada di situ bukunya. Di pertama, kita akan mempelajari 0,3% memalsukan atau hanya mengolah data penelitian. Yang kedua, 1,4% menggunakan ide-ide orang lain.
Ketiga, 1,7% penyalahgunaan bahan rahasia untuk penelitian sendiri. Yang keempat, 6% gagal untuk menyajikan data yang bertentangan dengan penelitian sebelumnya. Nah, yang kelima, 12,5%, yaitu menghadapi penggunaan data cacat atau interpretasitasnya dipertanyakan. Nah, itu mengapa kita perlu melakukan etika penelitian. Kemudian 4 prinsip utama dalam etika penelitian. Apa itu? Yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia. Kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Ketiga, keadilan dan inklusivitas atau terhitungnya. Keempat, memperhitungkan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Nah, dalam prinsip tadi itu kan ada pelanggaran, berarti kan pelanggaran etika kegiatan ilmiah yang tidak boleh dilakukan itu apa? Plagiat, tempel nama, kemudian publikasi hasil penelitian penugasan tanpa izin, tidak menyusun laporan HP atau hasil penelitian. Nah, kemudian dari pelanggaran tadi pasti kita akan ada akibatnya kalau kita melanggar kan. Nah, apa aja akibat dari pelanggaran etika? Yaitu adalah pengucilan sosial, pengucilan struktural dari lingkungan akademik, organisasi atau sosial gitu. Kemudian ketiga, dihisab oleh Tuhan dalam bahasa agama adalah etika akhlak yang diutamakan. Keempat, membuka rahasia yang seharusnya dirahasiakan. Kelima, tidak menghormati koresponden atau sumber informasi. Keenam, sanksi bisa dicabut gelar akademiknya, penarikan artikel ilmiah, dan bahkan pencabutan hak-hak akademis lainnya. Maka hati-hati dalam melanggar, atau sebaiknya kita tidak melanggar etika yang ada, akan berakibatkan fatal nantinya. Kemudian kita masuk dalam gaya selingkuh. Apa itu gaya selingkuh? Gaya selingkuh itu adalah pedoman penyusunan karya ilmiah, pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni. Kemudian gaya selingkuh itu sendiri merupakan salah satu penciri kepribadian dan jati diri suatu berkala dari suatu penerbit karya ilmiah. Kemudian pada dasarnya terdapat 4 kelompok komponen yang menentukan gaya selingkuh itu suatu berkala. Pertama, perwajahan dan format. Kedua, pola penulisan. Ketiga, kedalaman. Keempat, kerincian dan penyajian. Nah, kemantapan wajah berkala atau ukuran, warna, hiasan, isi, tata letak, dan sampul setiap terbit merupakan kesan pertama yang diamati orang. Nah, ada beberapa faktor baik dari dalam maupun luar berkala dapat mempengaruhi perkembangan pemapanan gaya selingkuh. Meskipun demikian, kunci utamanya terletak pada penyunting, karena penyunting itu pelaksana atau bertanggung jawab dalam pengejauhan produksi dan menampilkan berkalanya. Tekanan dari luar dapat mempengaruhi gaya selingkuh secara langsung. Kemudian, perkembangan teknologi juga berdampak besar. Baiklah, itu penjelasan dari mata kuliah metodologi penelitian untuk pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Sekiranya mungkin sudah cukup bisa dimengerti, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.